saya ketemu dengan seorang muslim yang memang taat dan hidupnya rapi, saya mempelajari gitu loh. Saya mempelajari. Waktu itu juga sebenarnya saya terkena narkoba. Namanya orang baru belajar ya kan. Iya. Di situ saya bertekad, saya udah ketemu nih caranya. Saya sudah ketemu caranya menggapai kebahagiaan hakiki itu bagaimana. Ya ibu saya waktu itu berpesan ke saya, ya wong lu jadi muslim tuh muslim yang benar. Jangan minum, kamu jangan bermaksiat, kamu jangan main perempuan, kamu jangan berjudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Hari ini kami merasa terhormat dan bersyukur karena teman ngobrol kami adalah orang hebat yang menurut kami sangat bisa memberikan inspirasi untuk kita. Beliau bernama lengkap Abdurrahman Ong. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar, Oh? Masya Allah. Luar biasa. Ya. Selalu meningkat ya. Alhamdulillah dikasih kemudahan Allah, keberkahan. Mantap. Berarti tinggal masih di Jakarta? Saya tinggal di Jakarta Pusat, di daerah Kartini. Iya. Di situ bisnis di situ sama keluarga. Ya dekat-dekat sana lah. Kartini, saya tinggal di daerah Kartini. Saya punya kantor di daerah Karanganyar. Dekat itu mah. Dekat banget ya. Iya. Kita bisa main ke sana ya. Siap. Koh, kita ini pengen ngobrol-ngobrol dengan Koh kaitannya dengan proses dan perjalanan Koh menjadi dari yang awalnya non muslim menjadi muslim. Saya yakin ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama pandangan Koh soal Islam ya. Kenapa kemudian teguh dan yakin terhadap ajaran Islam. Menurut kami ini juga layak untuk diulik yang bisa menjadi penguatan akidah kami. Koh, tapi kan mungkin teman-teman Suara NU ini masih belum banyak yang kenal. Mungkin berkenan untuk menceritakan secara sekilas siapa Koh ini, kemudian dari kecil tinggal di mana, besar di mana, sampai pada saat ini menjadi seorang mu'alaf dan berbisnis di Jakarta. Ya, saya ini Tionghoa kelahiran Jakarta. Orang tua saya orang Kalimantan Barat. Kota Singkawang kalau tahu. Saya lahir di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sempat sampai SD. SD itu saya tinggal balik lagi dibawa orang tua saya ke Kalimantan Singkawang. Di sana kita itu asal muasalnya beragama Buddhis. Setelah itu dalam pendidikannya kita mendapatkan pendidikan Katolik, Bruder di sekolah Bruder bersubsidi di Singkawang. SMA kita balik lagi ke Jakarta. Dan dalam perjalanan hidup saya itu sebenarnya saya sangat aktif di organisasi kebudisan. Cuma dalam perjalanan hidup saya qadarullah Allah mempertemukan saya dan istri saya ya, yang dimana dia seorang muslim. Waktu itu saya umur 19 tahun, dan pada saat mengetahui dia muslim, saya tentunya harus mempelajari muslim dengan lebih lanjut, walaupun di kulit luar. Belajarlah saya muslim di sana, dari kulit luar. Saya baca beberapa buku-buku, contoh ada buku yang berjudul Biography of the Prophet Muhammad. Dan juga ada beberapa bacaan tentang sufisme, Abdul Qadir Jailani, ya hal-hal seperti itulah. Dan banyakan itu redaksi dari luar. Nah, dalam perjalanan hidup saya itu sebenarnya saya baru belajar dan tidak mengaplikasikan Islam itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu perjalanan sampai sekitar 6 tahun atau 7 tahun pernikahan lah. 6 tahun 7 tahun pernikahan. Kita di dalam pernikahan itu memang ya namanya pernikahan emang ada gelombang ya, ada ombak. Pasti.
baik dan buruk, segala sesuatu itu muncul. Dan kebetulan saya ini pengusaha otomotif, banyak bergaul juga di luar, agama kurang kuat, yang pada akhirnya ya hidup agak sedikit kacau dari segi pribadinya ya, dari pribadi sayanya, karena nggak bisa mengaplikasikan Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya di kantor saya ada satu direktur HRD, saya direktur utama di perusahaan tersebut. Ada direktur HRD itu seorang Padang, seorang Minang, Muslim. Nah, disitulah saya dapat hidayah dari Allah, dikarenakan saya melihat seorang Muslim yang taat beribadah, yang dalam kehidupan sehari-harinya nggak neko-neko, amalannya bagus, hidupnya bahagia, dengan pangkat dan status sosial yang kalau sebenarnya di bawah saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir secara logika. Loh, kok saya yang lebih hebat dibanding dia? Kok saya nggak bahagia? Iya. Konteks bahagia dalam pandangan Koh ini apa? Ya, kalau menurut saya ya... Apakah hatinya gembira atau apa gitu? Kehidupannya itu dia anak istrinya itu ya dalam ajaran agama yang memang sesungguhnya ada di dalam Islam itu sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan memang terlihat dari hasilnya gitu loh, anak-anaknya itu berhasil lah, cukup berhasil ya. Nah, itu menjadi landasan saya untuk saat itu berpikir, wah, kok saya ini lebih dibanding dia, kok kadang-kadang saya stres. Itu posisinya belum nikah kok waktu itu? Saya sudah nikah. Sudah nikah tapi belum banyak mempelajari soal Islam. Saya mempelajari Islam itu secara literatur literatur ya. Cuma belum banyak praktik. Saya belum dekat dengan orang-orang Islam, belum dekat dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz, karena terkadang tuh saya lihat di bawah itu masyarakat kita yang Muslim ya terutama ya. Lah, dia sama-sama aja lah, nggak ada perbedaan, malahan kadang-kadang ada yang lebih gila kan gitu kan. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan seorang Muslim yang memang taat dan hidupnya rapi. Saya mempelajari gitu loh, waktu itu juga sebenarnya saya terkena narkoba. Saya terkena narkoba saat itu, dan saya tuh dugemnya itu kalau ngomong kasarnya ya. Kok itu berarti tahun kapan itu kok? Aduh, saya kira-kira itu udah saya 19 tahun pernikahan, itu kira-kira 89 tahun. 89 tahun pernikahan ya, 6-7 tahun. Ya 13-12 tahun yang lalu lah. Jadi saat itu saya punya tekanan pekerjaan yang cukup besar juga, karena memang saya orang yang merangkak dari bawah. Saya merangkak dari bawah, saya lulus SMA, saya kerja sama paman saya, sambil kuliah malam, membangun usaha, dan dalam perjalanan usaha itu memang ada lika-likunya ya. Pergaulan juga rusak ya, karena kita di dunia otomotif itu, ya nggak semua, tapi sebagian besar dunia otomotif itu bergelut dengan banyak maksiat, terutama dengan perempuan kah, dengan narkoba kah, hal-hal seperti itu ya, yang zolim, yang maksiat. Hal itu banyak sekali di antara kami gitu loh. Nah, pada saat saya melihat kembali lagi ke HRD namanya yang bernama Pak Idris itu, saya melihat, orang bisa bahagia gitu loh. Orang bisa bahagia dengan hal yang sederhana gitu loh. Dia dengan menjalankan ajaran agamanya, dan di situ saya tertarik. Saya belajar kupas lebih lanjut, yang pada akhirnya saya pertama kali belajar sholat itu di Makassar. Di salah satu masjid di dekat Pantai Losari. Di Pantai Losari itu, saat itu saya sebenarnya itu kalau orang narkoba tuh lagi sakau itu, lagi bener-bener butuh ternyata, tapi kita nggak ada barang kan. Kita nggak ada barang, kita harus berusaha, walaupun waktu itu kita udah berusaha
berusaha tidak make gitu ya barang tersebut, udahlah, saya mau belajar Islam lebih lanjut, saya mau mencapai kebahagiaan dengan cara yang berbeda, menangani kehidupan itu dengan cara yang berbeda. Cuma badan memang kan bereaksi berbeda. Nah, saat itu pada saat sholat zuhur, Pak Idris dan salah satu rekanan bisnis saya di Makassar itu Pak Budi, seorang mualaf Tionghoa juga, dia mau pergi sholat zuhur tuh. Nah, di situ tiba-tiba saya terpikir, loh, daripada saya sendirian di hotel ya, udahlah, saya ikut beliau-beliau aja nih. Akhirnya ikut sholat. Saya saat itu saya bilang sama direktur HRD saya, Pak, ajarin saya sholat, Pak. Di situ mulai belajar sholat itu. Di situ pada ketawa ya kan, ayo Koman. Nah, saat itu saya begitu memasuki masjid, kita wudhu dulu ya. Diajarkanlah wudhu itu bagaimana. Selesai wudhu, kita menjalankan sholat, ya kan. Berarti selesai sholat, saya di situ merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan situ saya menangis tuh saat itu. Ya Allah. Sorry, itu tahun kapan? Berarti persis mualafnya tahun kapan itu kok? Kalau masalah mualaf itu sebenarnya saya itu udah pada saat saya akad nikah dengan istri saya kan sebenarnya udah mualaf. Tahun itu 2003-an lah, 2003 2004 lah. Tapi setelah perjalannya pernikahan ya. Yang sholat di Makassar tuh tahun 2010-an lah. 2010-an. Mulai ya disitulah saya merasa, oh iya, kenikmatan yang luar biasa, beban kita terlepas sesaat pada saat kita ruku dan sujud. Dan kita perasaan yang akan sakau itu hilang, hilang benar-benar hilang ya. Langsung setelah selesai saya keluar dari masjid, setelah selesai beribadah, walaupun saya kaki saya sujudnya ya, rukunya juga ya tau lah ya kan, namanya orang baru belajar ya kan. Di situ saya bertekad, saya udah ketemu nih caranya. Saya sudah ketemu caranya menggapai kebahagiaan hakiki itu bagaimana, ya kan? Bukan masalah dunianya, ternyata ada sesuatu yang memang lebih penting untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu. Saya belajarlah lebih lanjut. Saya belajar fikih, saya belajar Quran dengan orang-orang tertentu. Saya bagaimana berkomunikasi dengan Ustadz Noman Ali Khan juga yang American Institute Bainah dan beberapa Kiai NU. Dan alhamdulillah saat itu saya melihat Islam itu dengan perspektif yang luas dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Ya namanya kita usaha ya, itu pasti ada naik dan turun. Itu niscaya, itu naik dan turun itu pasti. Pada saat naik kita ingat bahwa di dalam Islam itu ada hisapan. Ya, itu ada bagian, ada zakatnya, ada untuk anak yatimnya, untuk amalnya, sodakohnya. Jadi sesungguhnya itu saya melihat Islam itu udah mulai dengan hakiki nih. Ya, sudah dalam lah. Sudah dalam lah. Saya mulai mengaplikasikannya juga udah lebih baik ya. Dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, pada saat kita turun, namanya naik turunnya dunia lumrah. Pada saat saya dulu sebelum Muslim, saya gila. Kenapa gila? Terkadang itu pada saat kita jatuh, emosi kita nggak terkontrol. Kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya itu nggak penting. Kita mencari kebahagiaan itu dengan cara bagaimana kita terkadang itu kita ke klub ya. Setiap minggu tuh saya ke klub tuh sebelum Muslim. Masa-masa jahiliyah. Masa-masa jahiliyah itu saya memberikan perbandingan ya. Bagaimana jahiliyahnya, saat jatuh juga stres, saat naik juga hura-hura, yang nggak pugu-pugu lagu. Tapi pada saat saya menjadi seorang Muslim, yang sesungguhnya mengaplikasikan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bertolak belakang. Sungguh bertolak belakang. Pada saat kita jatuh, kita ingat kalau dunia ini hanya titipan. Naik dan turunnya dunia itu udah biasa. Dan di situ ada cobaan buat kita. Ya, prinsip-prinsip Islam seperti itulah yang
menurut saya, buat pribadi saya, menggambarkan Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi seorang muslim itu adalah sebuah keniscayaan. Dan untuk para mualaf di luar sana, para mualaf yang di luar sana, yang baru belajar Islam di kulit luarnya, cobalah mengaplikasikan Islam dan banyak belajar bagaimana mengaplikasikan Islam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya kebahagiaan dunia akhirat pasti tergapai. Amin, amin. Oke, Koh, tapi sebelum cerita lebih lanjut nih soal perjalanan spiritual Koh, kemudian mempelajari Islam serta mengaplikasinya lebih dalam ya. Kita ingin tahu nih secara sekilas mungkin pandangan Koh soal Islam sebelum mu'alaf itu seperti apa, Koh? Jadi Islam sebelum saya ketemu istri saya mungkin ya, pada saat mungkin saya kalau udah ketemu istri saya ada keberpihakan Islam secara keseluruhan. Iya. Jadi pada saat saya belum belajar Islam, saya merasa Islam itu kasar ya, orang-orangnya kasar, orang-orangnya kadang-kadang nggak berpendidikan. Ya bukan nggak berpendidikan, udah gitu terkadang Islam itu ya teroris ya. Iya. Kayaknya kalau bereaksinya luar biasa gitu ya, kalau ada yang menghina segala sesuatu, ya citra negatif seperti itu terbangun sebenarnya. Iya. Cuma sebenarnya itu yang kita lihat di media mainstream, yang untuk orang yang belum belajar Islam lebih jauh, pada saat dia belajar Islam, dia akan melihat itu dengan perspektif yang berbeda. Contoh, bagaimana Islam itu kasar atau berpendidikan. Loh, yang kamu gaulin itu lingkungan yang seperti apa gitu loh. Iya. Islam yang seperti apa. Jadi, cobalah kita membantah itu semua setelah masuk Islam ya. Betul. Dan itu terkadang itu di lapisan masyarakat kita banyak sekali orang yang belum mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sholat fardu aja tuh banyak yang lalai gitu ya, untuk hal yang wajib ya, apalagi yang udah kita ngomong sunnah, kita ngomong bergaul dengan orang alim ya, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya itu menjadi tugas kita bersama sih, bagaimana kita mensyiarkan, mendakwahkan Islam itu secara totalitas, baik melalui akhlak, baik melalui kesehariannya kita, baik melalui ilmu. Contoh juga dakwah kita, bagaimana kita dalam podcast seperti ini ya, memang hal seperti ini perlu banyak kita lakukan untuk membantah stigma-stigma negatif seperti itu. Untuk contoh, untuk kawan-kawan kita yang mungkin ya melakukan hal yang terorisme itu, sebenarnya mereka belajarnya kurang kafah. Kenapa saya bilang belajar belum kurang kafah? Mereka itu tidak melihat Islam itu dengan gambaran yang lebih luas. Mereka cuma membaca Al-Quran itu di ayat makiyahnya aja. Madaniyahnya itu tidak. Dia tidak membaca Quran itu secara keseluruhan. Kan ada tafsirnya. Lah betul. Nah, itulah kita perlu banget asbabun nuzulnya. Nah, kita juga itu perlu penafsiran dari ulama-ulama kita yang host. Benar-benar. Nah, Koh, tadi kan Koh sempat menyinggung bahwa Islam itu sebelum Koh masuk ke dalamnya itu stigma negatif itu kebangun. Kemudian Koh membantah itu semua setelah menikah dan masuk Islam ya kan? Iya, betul. Nah, tetapi lebih dari itu kita pengen tahu nih Koh, apa yang mendasari Koh benar-benar akhirnya memutuskan Islam selain soal ingin menikah gitu dengan calon istri Koh waktu itu? Apakah karena memang sudah ada bisikan dari kawan, sahabat yang kira-kira kamu akan seperti ini kalau misalkan, atau gimana Koh? Pada saat itu sebenarnya pada saat kita mau menikah, kita baru pacaran ya, kita tahu istri kita orang Islam, kita
banyak literasi membaca lah tentang bagaimana Islam itu, tentang bagaimana perang salib dari ditinjau dari sudut pandang Barat maupun Timur, dari perspektifnya Harvard, dari perspektifnya Timur Tengah. Saya banyak literasi membaca seperti itu. Sampai itu sendiri itu. Saya belajar sendiri. Sampai pada kesimpulan, sebenarnya nih Islam nih secara political idea sama secara ideologi itu luar biasa gitu, luar biasa berbeda dibandingkan yang lain. Contoh, kita masalah kayak perkataan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Itu cuman ada dalam Islam, Pak. Saya tahu Katolik dengan baik, saya tahu agama lain dengan baik juga sebenarnya, saya juga banyak membaca. Tapi masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu cuman ada di dalam Islam. Dan bagaimana Rasulullah itu sifatnya terhadap tawanan, bagaimana terhadap anak kecil, bagaimana terhadap orang tua, perempuan, bagaimana terhadap jizyahnya, ya hal-hal seperti itu cuman ada di dalam Islam. Dan dari pihak Barat pun, contoh misalnya masalah perang salib ya, bagaimana Crusader itu melakukan sesuatu yang luar biasa berbeda gitu loh, berbeda. Bagaimana perspektif John the Man. John the Man itu nama lain daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang diberikan Barat kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Di situ bahkan musuh aja memberikan gambaran yang luar biasa tentang Islam itu sendiri. Bagaimana Islam itu selama berperang itu punya akhlak yang baik. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya lebih tertarik ke dalam Islam, walaupun saat itu saya belum belajar Islam secara proses agamanya, proseduralnya. Jadi Koh itu pacaran dengan wanita Muslim, kemudian mulai mempelajari soal Islam. Betul. Nah, disitulah kemudian akhirnya memutuskan masuk Islam ketika menikah dengan istri. Tapi ini nggak Koh, waktu itu sebelum akhirnya masuk Islam merasa berat nggak sih? Wah, berat banget, gua harus pindah agama gitu. Nggak merasa begitu nggak Koh? Enggak ya, enggak sampai pada tahap itu ya? Enggak sampai tahap itu sih sebenarnya, karena waktu itu saya agak sedikit gini ya, agak sedikit sekuler juga. Saya punya anggapan saat itu begini, semua agama itu sama, mengajarkan tentang kebaikan. Cuma pas kebetulan saya punya kebetulan gitu kan. Takdir saya ketemu dengan istri yang beragama Muslim, dan saya harus paham Islam itu seperti apa. Koh ini kali didorong-dorong sama mertua kali, kamu kalau mau nikah sama anak saya kamu harus Muslim dulu gitu nggak? Lah, itu mah pasti. Kalau itu pasti, cuma balik-balik lagi sebenarnya kita bisa-bisa aja kok. Kita mau nikah, misalnya contoh saya bilang, saya nikah di Singapura deh. Ya misal contoh ya, tapi itu nggak saya lakukan juga. Saya nggak lakukan. Saya merasa Islam itu yang ada di lapangan itu ya waktu itu saya masih punya stigma negatif terutama untuk Islam yang ada di Indonesia gitu ya kan. Ya kebetulan kita banyaknya bergaulnya dengan orang Muslim yang memang Muslim KTP, Muslim dari lahir itu yang tidak menjalankan Islam itu dengan baik. Nah, tapi secara keseluruhan perspektif saya tentang dunia Islam sudah baik. Islam Rasulullah itu bagaimana? Para khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu bagaimana, tabi'in itu bagaimana, proses-prosesnya itu saya belajar. Jadi sejarah-sejarah itu, hayatus sahabah segala sesuatu itu saya lihat. Bahkan waktu itu ya saya sempat baca kayak Riyadhus Shalihin, saya lihat, saya baca karangan. Artinya kok sudah di sana sudah tertarik mempelajari Islam? Sudah tertarik. Oke. Tapi memang kalau bicara soal hidayah kok ya, hidayah, petunjuk dari Allah, memang tidak ada yang menduga-duga dari mana asalnya, dari mana titiknya, dari kapan waktunya. Ya akhirnya lewat istri Koh yang Muslim itu kemudian Koh mendapatkan hidayah. Kira-kira begitu Koh ya? Betul. Nah, dan ada tambahan juga. Gimana tuh Koh? Hidayah muncul dari istri saya dan juga dari
direktur HRD saya yang waktu itu bekerja, yang bagaimana dia memperlihatkan Islam itu secara akhlatul karimah, secara keilmuan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya menarik saya ke dalam inti dari Islam itu sendiri. Iya. Koh, tapi saya pengen tahu juga nih, ketika Koh bilang ke orang tua kandung ya, terutama saudara, orang tua, bahwa Koh akan menjadi Muslim, gimana pergolakan di internal keluarga? Sebenarnya kalau di dalam keluarga saya masalah hal seperti itu tidak menjadi tidak menjadi sebuah masalah yang terlalu berlebihan. Terutama ibu saya. Ibu saya itu memberi pesan kepada saya. Saya nggak mengalami masalah-masalah yang dihadapi mualaf-mualaf lain ya, yang kita ketahui itu mendapatkan penolakan segala sesuatu. Alhamdulillah memang perjalanan saya lebih mulus dibanding mereka, perjuangan saya lebih mudah dibandingkan mereka. Ya ibu saya waktu itu berpesan ke saya, ya wong lu jadi muslim tuh muslim yang benar, jangan minum. Karena memang kalau kita ngomong kasar di dalam kehidupan nyata ya, apalagi kita pengusaha ya, minum itu hal yang biasa lah, ya kan? Minum, kamu jangan minum, kamu jangan bermaksiat, kamu jangan main perempuan, kamu jangan berjudi. Itu yang dititip pesan ke saya. Dia bilang, jangan orang ngaku Islam terkadang itu malahan sebaliknya. Islam terkadang ada ya, misal contoh ya, dia sholat juga tapi dia bermaksiat juga, yang kayak gitu. Jangan, dia bilang, malu ya. Ya saya bilang iya saat itu, dan dia bilang jangan kita nggak makan babi ya, jangan cuma karena nggak makan babi doang, yang lainnya kita tetap lakukan ya kan, gitu kan. Yang hal-hal seperti itu yang disampaikan orang tua saya, dan kebetulan ya alhamdulillah saya sampaikan di sini. Kalau memang bapak, adik, kakak gimana responnya? Mereka tentatif aja, mereka mengikuti aja. Jadi mereka nggak punya masalah bagaimana. Kebetulan saya anak paling sulung di keluarga saya. Mereka merasa hal seperti itu tidak terlalu penting. Yang penting orangnya punya akhlak yang baik, punya sifat yang baik. Tapi yang muslim berarti Koh doang nih? Yang di keluarga? Ya, saya minta doa hidayah juga untuk keluarga saya. Memang kebetulan baru saya yang menjadi muslim. Ya, artinya memang meski di sana kan toleransinya tinggi ya. Iya, toleransinya tinggi. Di sana hanya Koh yang berpindah agama, tapi responnya sangat positif semua, mendukung semua. Betul. Ya. Itu menurut saya jarang kan, yang bukan jarang ya, tapi ada di beberapa mualaf yang malah terjadi penolakan kan Koh ya. Iya. Bahkan sampai terjadi perkelahian yang berkepanjangan. Ya, bahkan ada yang dicoret dari kartu keluarga, ada yang nggak dapat warisan, ada yang nggak diakui. Mungkin itu juga bisa menjadi ini Koh, semacam tips gimana biar kita komunikasi tetap baik, harmonisasi tetap lanjut di tengah perbedaan keyakinan di internal keluarga. Apa kuncinya Koh biar tetap harmonis? Sebenarnya masalah tersebut kita harus lihat juga secara bertahap ya. Karena ayat dalam Quran pun turunnya bertahap. Bagaimana Rasulullah itu ayat Hamr itu juga turun bertahap, segala sesuatu bertahap. Dari Mekah ke Madinah itu bagaimana dakwahnya kita kepada keluarga kita, salah satunya itu adalah perubahan sifat kita. Ya, kita nggak perlu terlalu keras-keras bagaimana terhadap keluarga, kita nggak perlu bentrok omongan atau bagaimana, kita jalankan aja. Selama nggak bertentangan dengan akidah kita, kita lakukan aja. Terkait dengan kebudayaan, terutama kita kan misal kebetulan saya Tionghoa ya, kalau misal kebetulan mungkin mualaf lain ada yang punya suku bangsa yang berbeda. Kebetulan saya Tionghoa, dan di Tionghoa itu sebenarnya masalah budaya itu menjadi sesuatu yang esensial banget, menjadi esensial banget, menjadi penting banget, menjadi perdebatan kalau misalnya kita punya pandangan, kita langsung berusaha mematahkan argumentasi mereka tentang beberapa hal, terutama contoh masalah Imlek.
Lah Imlek itu kita lakukan atau enggak? Kita silaturahmi enggak? Kita silaturahim enggak ke rumah orang tua kita? Saya kenal beberapa Kiai NU, saya kenal beberapa ustadz, saya kenal beberapa alim yang pada akhirnya memberikan satu nasihat yang cukup bagus mengenai hal tersebut. Selama adat tradisi tidak bertentangan, adat tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan agama, sok silahkan jalankan, nggak masalah. Selama dalam prosesnya itu nggak mengganggu akidah kita. Contoh pada saat Imlek, substansinya aja. Kita ke rumah orang tua, apakah mengganggu? Kita membagikan angpau kepada keponakan-keponakan kita, apakah itu mengganggu? Menurut saya enggak. Artinya ketika kau sudah menjadi muslim, kau ikut bukan ikut merayakan ya, tapi ikut di kegiatan Imlek juga itu tidak menjadi soal. Tidak menjadi itu soal. Betul. Iya, memang betul sih. Selama akidah kita tidak bergeser, ada ulama yang mengatakan itu tidak menjadi masalah. Betul. Dan saya rasa itu clear ya. Yang karena yang paling penting kan soal keyakinan kita terhadap agama itu sendiri. Oke, kok jadi sampai saat ini berarti masih suka ketika Imlek itu ya, kok masih tetap datang ke rumah. Oh iya, pasti. Kemudian bagi-bagi angpau dan ikut tradisinya lah ya. Ya, ikut tradisinya yang menurut kita ya kita ikut aja lah. Yang selama nggak bertentangan dengan akidah syariat kita nggak masalah, kita jalankan. Yang penting akidah tidak bergeser. Yang penting kitanya tetap benar. Tapi saya pengen tahu juga kok. Kalau tadi kan bicara keluarga nih, keluarga, saudara. Kalau di antara sahabat-sahabat atau lingkungan sepertemanan tuh ada nggak yang menolak kok? Apaan sih kok malah pindah dari sini ke sini gitu? Kok malah pindah sih ke Islam gitu? Alhamdulillah. Ada nggak yang nolak gitu? Atau yang kayak semacam apa ya? Kayak semacam bukan ngebully ya, tapi kayak semacam nyinyir gitu. Iya. Kalau masalah itu sih ya dinamika ya, memang pro kontra pasti ada. Apalagi terkadang kalau misalnya mereka memberikan satu isu stigma negatif tentang Islam yang dimana saya ada di dalamnya, itu biasanya tuh akan berbenturan. Ya, tapi itu nggak banyak sih. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Berarti kok jalannya mulus kok? Jalannya agak mulus. Karena nggak mulus banget ya? Nggak mulus-mulus banget juga. Ada juga yang ngomong kasarnya. Contoh ya, misalnya ada teman kita bicara, lu biar gimana Islam juga mata lu masih sipit. Lah itu kan rasis keluar itu. konteks saya bilang. Nah, masalah rasis juga saya bicara. Terkadang kan ada juga di orang Tionghoa ada berstigma orang Islam tuh rasis. Ya, ada juga yang berbicara orang Islam itu kadang suka membeda-bedakan. Saya timbal balik ke mereka gini, kebetulan kamu berhadapan dengan orang yang nggak paham agama, kebetulan kamu ketemu orang yang mungkin sholat juga jarang, kamu mendapatkan perlakuan seperti itu dan ya nggak bisa merepresentasikan Islam secara keseluruhan. Contoh misalnya saya pada saat masuk masjid nggak ada penolakan sama sekali. Saya di luar negeri ya, misal contoh di Singapura ya, Changi gitu, Changi Airport, kita di tempat ibadah. Kalau di Changi Airport kan nggak ada namanya musola ya, itu tempat ibadah bersama lah. Di situ pada saat kita sholat fardu, di depan situ saf pertama itu pas pernah sekali saya. Gimana tuh? Ada 7 suku bangsa di sholat fardu tersebut di saf pertama. Itu pas saya lihat, Masya Allah, ini 7 ras nih yang beda semua nih. Ya kan gitu kan. Dan selesainya itu kita malahan saling peluk-pelukan gitu loh, salam-salaman. Kita nggak ada masalah dengan hal tersebut. Apalagi di dalam Islam itu kan melarang namanya ada ashabiyah. Ya itu dengan jelas kok, dengan jelas disampaikan Rasulullah juga, bagaimana juga pada saat zamannya sahabat itu Bilal itu juga ya dimuliakan, ya kan? Ya di situ terlihatlah sebenarnya bantahan-bantahan seperti itu saya pernah sampaikan ke kawan-kawan yang seperti itu ya. Ya
terkadang bisa ditangani dengan baik, terkadang enggak. Tapi kalau teman deket mah biasanya slow aja sih. Slow, iya. Malahan nggak baper lah. nggak baper. Terkadang malahan kalau teman yang deket, ada yang pernah berkata sama saya begini, ya bagus lah dibilang, kita kehilangan teman yang bisa melakukan maksiat bareng-bareng, dia bilang gitu kan, ngeledek. Dia bilang jadinya bahaya juga. Jadi kayak nggak arisan gitu kan, nggak arisan. Ntar sebentar lu, sebentar gua gitu kan. Jadi bercanda lah ya. Ya bercanda. Jadi kayak gitu-gitu. Bergurau. Dan memang sebenarnya efeknya benar. Pada saat kita misalnya bergaul dengan teman-teman yang non muslim ya, sebenarnya dakwah itu tersampaikan juga sih. Yang intinya agama, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, betul. Dan mereka juga paham pada saat kita sholat fardu, gue tinggal sebentar gitu loh. Oke, Koh, menarik ya tadi perjalanan Koh menjadi seorang mu'alaf dan kemauan Koh untuk mempelajari Islam itu rasa-rasanya belum tentu ada pada diri kita yang muslim ini. Oke, Koh, tapi selain itu Koh, yang muslim itu maksudnya yang muslim dari kecil itu Koh ya. Oke, Koh, tapi saya pengen tahu sebenarnya, ngomong-ngomong, yang mengislamkan Koh ini siapa? Yang bimbing syahadat. Saya diislamkan itu di Masjid Karim Oi di Lause. Di mana itu? Di Lause, di Pasar Baru. Oh, Pasar Baru sini. Ya, kalau bisa kita bilang itu salah satu mualaf center juga lah. Mualaf center. Iya. Jadi di sana itu saya dimualafkan. Terkenal itu. Oh iya, kalau di kalangan mualaf itu terkenal. Jadi itu masjid juga punya histori yang cukup lumayan luar biasa ya. Dalam artian itu pendirinya Pak Haji Karim Oi itu bersama dengan Pak Buya Hamka. Bagaimana mereka punya irisan juga dengan Pak Karno, gitu-gitu loh. Jadi memang punya irisan sejarah yang luar biasa lah. Jadi datang ke situ memang untuk menyatakan diri untuk mu'alaf ya. Di situ mulai dibimbing ya. Ya, di situ mulai dibimbing. Masih ingat nggak siapa yang membimbing namanya? Waduh, saya juga udah lupa ya. Kan udah lupa, ya? Udah lama juga ya, udah lupa. Jangan-jangan udah nggak ada kok. Masih ada. Oh, masih ada. Saya cuma lupa namanya doang. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Dan sepertinya banyak teman-teman Tionghoa yang jadi mu'alaf di sana ya. Rata-rata ya, kita punya sih sebenarnya banyak mualaf center sih di Indonesia yang sebenarnya dibawa dulunya itu ada satu organisasi yang namanya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. PT ya, itu jadi mualaf center juga ya. Ya, organisasi itunya lah, senternya lah sebenarnya, kayak ngomong kasar kayak gini. Kayak MUI-nya lah gitulah. Iya. Kayak MUI-nya kalau di bawah itu kan ada yayasan-yayasan kayak gitu-gitu. Nah, Koh kan sekarang masuk pada kolam besar yang bernama Islam. Islam itu ada berbagai macam golongan, ada berbagai macam faksi, ada berbagai macam mazhab. Nah, misalnya soal Islam di Indonesia saja, juga ormasnya juga banyak. Betul. Ormasnya banyak. Misalnya antara NU dengan non-NU kan berbeda tuh. Nah, saya pengen tahu pandangan Koh soal Islam Indonesia itu sendiri dengan kolam yang besar, dengan yang beragam, pandangannya yang berbeda-beda, seperti apa Koh? Oh, ini panjang nih ceritanya. Jadi saya ngelihat Islam di Indonesia itu dengan kacamata, ya kita di sini mazhabnya Syafi'i jelas. Ya. Mazhabnya Syafi'i, ormas paling besarnya itu ada dua. Ya, yang lain kecil-kecil. Salah satu yang paling besarnya itu NU dengan Muhammadiyah. Yang paling besar NU. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kita fokus sama dengan kelebihannya aja, karena memang kalau kita ngomong masalah kekurangan nggak ada yang paripurna. Iya. Setelah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin nggak ada yang paripurna. Ya, bahkan imam mazhab pun bisa dibilang saling melengkapi. Punya perbedaan, itu dinamika. Nah, di kita, di NU sama Muhammadiyah dan yang lain-lainnya, ya dinamika yang ada di lapangan sebenarnya kalau menurut saya, ya
memberi warna aja, memberi warna bagaimana mungkin ada misalnya contoh NU itu ya bagaimana membuminya, bagaimana mengupas Quran itu secara substansinya ya, bukan secara tekstual aja, ya kan? Bagaimana alim-alim ulama NU itu memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa, merangkul, yang luar biasa, bagaimana bisa memberikan sebuah perspektif berpikir yang luas tanpa mengabaikan akidah dan syariat serta tauhid itu sendiri, ya. Makanya menarik NU itu, walaupun saya belum menjadi orang NU, saya punya banyak kawan-kawan NU, saya kenal juga banyak Habib-Habib NU, saya punya banyak kenal banyak NU. Nah, jadi mereka-mereka ini kalau menurut saya ya menjadi jembatan juga untuk bagaimana bisa mengambil bagian sebagai bagian dari syiar dakwah yang lebih baik di Indonesia. Ya contohnya saya berapa kali saya komunikasi dengan mereka, saya juga komunikasi dengan yang lain-lain ya, karena ya saya melihat Islam itu hampir kurang lebih samalah dengan bagaimana Pak Zakir Naik, dengan Ustadz Noman Ali Khan, saya punya perspektif yang kurang lebih juga sama dengan mereka. Walaupun saya bukan alim ya, saya bukan ulama, saya nggak punya basic pendidikan pesantren, saya cuma banyak menggali aja, entah ya kalau ada yang bilang saya udah dalam-dalam, tapi kalau menurut saya masih jauh, masih banyak dilakukan perbaikan dalam diri saya, masih banyak perlu menginspirasi banyak orang, terutama ya kalau pesan saya sih memang ya ada di beberapa lapisan. Untuk orang muslim itu sendiri, untuk orang non muslim, untuk para mualaf yang sedang berjuang mencari ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih. Oke. Siap, pandangannya sangat luas dan sangat panjang dalam konteks memotret Islam di Indonesia. Terakhir nih, sekarang sedang menjadi seorang muslim dan saat ini sedang berupaya untuk belajar banyak soal Islam. Apa harapannya yang bisa dipetik dari perjalanan sampai pada titik ini? Perjalanan sampai titik ini, saya berharap saya bisa lebih banyak lagi menggali ilmu dan lebih banyak mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari saya tentunya. Dan untuk ekosistem Islam itu secara keseluruhan, saya berharap kita sebagai umat muslim banyak gitu ya, banyak bertoleransi, banyak berdakwah bilhal, mensyiarkan agama itu dengan lebih baik di dalam lingkungan kita. Karena sayang sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar muslim itu sebenarnya membutuhkan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang sebenarnya itu pintu dari masuknya hidayah mereka itu sendiri adalah kelakuannya kita. Gitu loh. Harapan saya untuk orang Islam lebih giroh lagi dalam mensyiarkan Islam, lebih rapat lagi barisan kita, lebih jelas yang mana hak, yang mana batil, amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan. Dan yang paling penting akhlaknya. Paling penting itu. Dakwah sebaik-baiknya adalah dakwah akhlak. Baik, terima kasih banyak Aman sudah hadir di Suara NU. Suatu kehormatan bagi kami ini Aman sudah hadir di sini. Kita doakan pemirsa, mudah-mudahan Aman sehat terus, lancar terus, sukses terus usahanya. Amin. Dan yang paling penting istiqomah mempelajari Islam secara kafah sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih, perbincangan kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.